Nama saya Putri, saya dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat atau Dishub. Saya Fitri, saya sebagai tenaga kesehatan atau nakes. Nama saya Yadi, saya bekerja sebagai security di pabrik. Saya Fajar, saya seorang reporter. Untuk saat ini saya merawat pasien COVID-19, tapi sebelumnya saya merawat di rumah sakit untuk orang-orang yang sakit. Sebagai seorang security, saya tentu untuk menjaga, tanggung jawab saya menjaga keamanan ya. Dalam hal ini saya bekerja di pabrik, saya menjaga keamanan pabrik. Tugas saya membantu kepolisian dalam mengatur lalu lintas di jalan agar kondusif. Pekerjaan saya itu mencari berita ke lapangan, melakukan reportase, dan melakukan laporan langsung dari tempat kejadian perkara untuk masyarakat. Saya dari tahun 2013 sudah mulai menjadi security. Kira-kira saya sudah 2 tahun jadi reporter, Mas. Sejak 2018, hampir mau 3 tahun lebih, saya bekerja di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Kurang lebih 2018, jadi sekitar 3 tahunan. Bulan puasa itu waktunya kita untuk meminta maaf atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dan juga waktunya untuk fokus berpuasa, menahan haus dan lapar. Dan yang paling ditunggu-tunggu ya waktunya dapat THR, Mas. Bulan puasa itu saatnya kita kembali suci dari dosa. Dan bulan penuh maaf ini serta bulan penuh berkah. Bulan puasa itu adalah waktunya kita penghapusan dosa dengan menjalankan ibadah puasa selama sebulan. Kan katanya kalau kita tamat puasa, dosa kita kembali 0. Arti bulan puasa menurut saya adalah bulan yang penuh rahmat dan ampunan Allah, dan mungkin semua umat muslim sangat ditunggu-tunggu bulan puasa ini. Sejak terakhir 2018, 3 tahun yang lalu, sejak saya masuk di Dishub, saya sudah tidak merasakan lebaran bersama keluarga. Terakhir kali sholat Id 4 tahun lalu. 2 tahun lalu, kira-kira 2 tahun lalu lah. Tapi sebelumnya pun saya itu dinas pas lebaran juga, jadi nggak bisa sholat Id bareng keluarga. Aduh, semenjak jadi reporter sih belum pernah lebaran bareng keluarga, Mas. Wah, berat juga, apalagi ngedenger takbiran aja sedih banget. Apalagi kan saya ini di kota orang, makin kangen sama orang tua. Ya yang pasti sedih lah ya. Jadi sedih ketika saya lihat orang-orang pada sholat Id bareng keluarga berbondong-bondong gitu ya. Ada istrinya, ada anaknya, ada keluarganya. Tapi saya sendiri gitu kan. Ya di situ kadang agak berat hati ini, cuman bagaimana lagi, itu kan sudah pekerjaan saya. Waduh, sedih banget sih. Pengen nangis malah, karena ya bulan Ramadan nggak bareng istri, nggak bareng keluarga. Dan setelah beres sholat Id, saya harus langsung standby buat reportase. Sedih. Biasanya setelah sholat, sungkem, minta maaf sama orang tua. Tapi saat ini setelah udah sholat, langsung kerja tugas lagi. Tentu kangen banget sama istri dan anak saya ya. Bisa kumpul bareng gitu, bareng-bareng. Dan suasana meja makan itu yang saya sangat kangenin juga. Apalagi kan istri saya juga kebetulan jago masak gitu ya. Masakannya enak-enak. Jadi pasti kalau saya pulang gitu, kalau lebaran bareng, dia pasti masakin yang saya suka, favorit. Persiapan mau keliling ke rumah orang tua dan ke rumah saudara bareng istri. Itu pasti istri saya sibuk banget buat dandan, nyiapin semua persiapan, termasuk salah satunya nyiapin baju yang kita bikin
couple barengan khusus buat lebaran. Suasana kumpul bareng keluarga. Dari persiapan mau menjelang lebaran itu bikin kue lebaran bareng mama, beres-beresin rumah bareng ayah, terus belanja baju lebaran sama kakak, itu hal yang paling aku kangenin. Suasana masak, nyiapin makanan buat Idul Fitri dari malam, berangkat ke alun-alun bareng buat sholat Id. Udah gitu kita sungkeman sama orang tua sampai nangis. Banyak lah yang bikin kangen. Tahu banget karena ya saya kehitungnya baru juga bergabung sebagai reporter. Jadi ya mau nggak mau harus reportase ke lapangan. Tapi ya mudah-mudahan di tahun berikutnya saya bisa lebaran dan Ramadan bareng keluarga. Awalnya sih nggak tahu, tapi setelah aku terjun ke lapangan, aku sadar kalau ini resiko dari kerjaan aku memang harus seperti ini dan nggak bisa lebaran bersama keluarga. Itu yang harus aku jalani. Awal tahu, dan dari awal juga saya sudah mempersiapkan diri, kayaknya kuat nih. Tapi ketika prakteknya baru dengar takbiran tiap Idul Fitri aja, saya bisa nangis. Endingnya jadi kangen sama keluarga. Ya, saya tentu tahu dengan konsekuensi pekerjaan saya tidak bisa kumpul bareng, dan itu sudah menjadi tanggung jawab saya dan memang harus dilakukan. Toh kalau saya bekerja dengan baik, ikhlas gitu ya, menjadi pahala juga buat saya gitu. Tapi ya sebagai manusia biasa, saya juga beratlah hati ini kadang gitu. Mah, Pah, Putri nggak bisa pulang lagi lebaran tahun ini karena harus tugas lagi, apalagi di masa pandemi ini. Saya sebagai petugas di jalan harus mengatur lalu lintas, khususnya yang larangan mudik itu. Jadi mohon maaf, kayaknya nggak bisa pulang lagi. Bu, Bapak, Adek, maafin kakak ya. Kayak lebaran tahun ini kakak belum bisa pulang. Doain aja, semoga lebaran tahun depan kakak off dinas, jadi bisa pulang. Kita kumpul lagi buat lebaran bareng. Bun, kakak, maafin lebaran ini ayah harus bertugas di pabrik, jadi nggak bisa kumpul bareng bunda dan kakak. Nggak apa-apa ya bun. Mudah-mudahan lebaran nanti ayah bisa pulang bareng lebaran sama kakak dan bunda. Mi, maafin papi ya. Karena di Ramadan dan lebaran tahun ini papi belum bisa bareng-bareng mami. Karena harus masih kerja dan harus terus melakukan reportase, Mi. Mudah-mudahan di lebaran selanjutnya kita bisa bareng-bareng ya. Bisa Ramadan, puasa, dan sholat Id bareng. Untuk ibu, bapak, dan juga adik, sekali lagi kakak mohon maaf, tahun ini belum bisa pulang. Ibu, bapak, adik jangan sedih. Nggak apa-apa, kakak di sini aja yang sendiri. Semoga tahun depan kita bisa berkumpul lagi, kita semua diberi kesehatan, dan mohon maaf ya kalau kakak banyak salah. Mohon maaf lahir dan batin untuk ibu, bapak, dan juga adik. Yang pasti terima kasih ya bunda dan kakak udah memahami ayah di posisi ayah ini kerjakan sebagai security gitu. Jadi kadang bisa pulang, kadang enggak, bahkan bisa bertahun-tahun ayah nggak lebaran bareng sama kakak.
Mohon maaf lahir batin ya Bunda dan Kakak. Nanti habis Lebaran Ayah bakal pulang ke kampung. Dan semoga tahun berikutnya Ayah bisa sholat bareng sama Kakak Bunda ya. Mi, maafin Papi ya. Kalau Papi selama ini sering bikin Mami kesel, sering bikin Mami marah. Mudah-mudahan ibadah kita di Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Cuma mau minta maaf sama orang tua, mohon maaf karena tahun ini gak bisa pulang lagi, gak bisa lebaran bareng lagi. Ya, cuman doa aja yang bisa disampaikan, minal izin aja buat seluruh keluarga. Insya Allah setelah tugas selesai, nanti saya Putri kabarin lagi. Ya Allah, hanya kepadamu hamba memohon ampun dan berserah diri di bulan penuh ampunan dan rahmat ini. Tolong lindungilah keluarga hamba di kampung dan berikanlah hamba yang terbaik untuk dapat menjalani pekerjaan ini sehingga tegar, ikhlas, dan berserah diri kepadamu ya Allah. Hamba memohon ampun. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga ibadah saya di bulan suci bersama keluarga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga di tahun berikutnya saya masih bisa menikmati bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan di Ramadan selanjutnya saya bisa berkumpul dengan keluarga. Amin. Pastinya semoga semua ibadah aku diterima dan segala dosa-dosaku diampunin. Dan semoga pandemi ini cepat berakhir agar semuanya bisa normal kembali. Semoga tahun depan bisa jauh lebih baik lagi dari sekarang. Semoga amal ibadah saya di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Dan juga semoga saya mendapat pahala yang berlimpah. Dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tahun ini masih bisa merasakan bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan rezeki yang sangat berlimpah, apalagi di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Momen berkumpul bersama keluarga adalah momen yang sangat berharga. Beruntunglah kita yang masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga saat Lebaran. Namun masih banyak saudara kita yang harus bekerja ketika Lebaran. Jika tahun ini Allah belum mengizinkan, mudah-mudahan tahun berikutnya kita dapat merayakan hari kemenangan bersama keluarga. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan niyamahu wa yukafi majidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana dzunubana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna ya Allah, wa'fu 'anna ya Allah, wa'fu 'anna. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.